Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman saat ini? Dimanapun teman-teman berada, saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya dari Hunting. Di video kali ini, seperti yang teman-teman lihat, saya berada di atas rangon yang kurang lebih ketinggian dari tanah 5-6 meter. Tujuan saya ke sini, sebenarnya saya ingin memanggil kijang. Namun karena sebelum naik tadi saya melihat indikasi kijang sedang tidak di sini, makanya saya akan sedikit berbagi cerita atau berbagi pengalaman, dan saya akan menjelaskan ada poin-poin yang menyebabkan kijang tidak mau datang pada saat kita panggil. Kita ambil aja poinnya sebanyak 5 poin, dan saya juga sering mengalami itu teman-teman, karena kita tidak bisa memprediksi situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi kita anggap itu layak dan ternyata tidak, sehingga kijang nggak mau datang. Oke, langsung saja ke poin yang pertama teman-teman. Mengapa kijang tidak mau datang pada saat dipanggil walaupun bekas kakinya sudah banyak terlihat? Yang pertama perlu teman-teman garis bawahi, kita salah memilih tempat, memanjat, atau salah mencari posisi untuk memanggilnya teman-teman, memanggil kijang tersebut. Terkadang kita memanggil bukan di tempat yang pas. Bukan tempat yang pas ini maksudnya adalah bisa jadi memang pohon yang kita panjat itu bagus dan bekas kijangnya ada di sana, tapi kijangnya tidak ada lagi di situ teman-teman. Cuma sekedar bekasnya aja. Sedangkan kijangnya sudah jauh pergi ke hutan mana gitu. Dia mungkin sekedar lewat atau bermain sebentar di malam hari, kita manggil siang, sedangkan dia cuma malam di situ dan sudah naik ke puncak bukit lagi. Itu walaupun sampai berbusa mulut kita meniup alat panggil, baik pikat anak maupun pikat yang dewasa, itu sama sekali tidak pas teman-teman. Itu sangat sering terjadi. Para pemikat tidak akan pernah berhasil memanggil kijang dikarenakan salah satunya itu teman-teman. Oke, yang kedua, mengapa kijang nggak mau datang pada saat dipanggil? Mungkin karena sudah sering diburu teman-teman. Jadi sudah sering dipanggil juga di siang harinya, tapi si pemanggil ini tidak tahu trik yang benar, sehingga kijangnya mengetahui bahwa panggilan itu adalah hanya tipuan. Satu misal, dia memanggil tidak memanjat pohon, atau setelah dia memanggil itu dia nggak sabar misalnya gitu, pas dia turun kijangnya datang lalu ketemu dengan orangnya, jadi kijangnya kabur gitu. Jadi besok-besoknya itu kijang itu sangat susah untuk dipanggil teman-teman, karena banyak sekali kejadian, dan saya juga pernah mengalami. Kita tidak sensitif ya dengan kondisi-kondisi kijang itu datang, jadi kita nggak tahu bahwa kijang itu sudah mengarah ke tempat kita memanjat. Karena kita nggak tahu, saking udah lamanya kita di atas pohon, rasa tidak sabar atau rasa lelah di atas pohon itu kan ada teman-teman. Jadi kita turun, kijangnya datang, langsung ketemu, dia loncat. Nah itu juga sangat sulit untuk kedepannya dipanggil teman-teman. Jadi itulah faktor kedua, karena sering diburu kijangnya. Jadi memungkinkan kijang itu untuk datang setelah dia selamat dari pemburuan itu sangat kecil teman-teman. Maka itulah penyebab kedua. Kemudian faktor yang ketiga, mengapa kijang tidak mau datang pada saat dipanggil teman-teman sedangkan bekas kakinya ada terlihat, yaitu kurang pasnya suara pikat yang kita gunakan. Nah ini mungkin sering terjadi teman-teman. Suara yang biasa kita gunakan misalnya suara kerau ya, suara kerau yang suara kijang dewasa, mungkin pada saat pembuatan suaranya belum begitu pas atau belum begitu mirip dengan suara kijang. Nah itu sudah kita gunakan, terutama pemula ya sering melakukan itu. Suaranya jauh sekali dari suara kijang gitu, jadi susah payah kita manggil sementara itu bukan suara kijang, atau mungkin suara anakan tapi tidak mirip suara anak kijang. Nah itu memungkinkan kijang juga tidak akan datang teman-teman. Maka dari itu pelajari lagi cara pembuatannya dan cara meniupnya sehingga menghasilkan suara kijang yang memungkinkan untuk kijang tergoda atau terpikat atau teremosi. Apa itu bahasanya, terganggu lah dia dengan keberadaan kijang baru gitu. Jadi dia datang untuk menghampiri, karena sifat kijang itu juga teritorial. Gimana apa bahasanya teman-teman? Teman-teman tahu teritorial ya, dia menguasai wilayah tertentu gitu. Jika dia ada datang kijang baru, dia akan
menghampiri kijang itu. Tapi kalau suaranya sama sekali tidak mirip dengan suara kijang, maka itu dianggapnya ancaman musuh, dia akan pergi kabur. Nah, itu yang ketiga. Nah, sedangkan yang keempat teman-teman, berdasarkan pengalaman orang tua-tua juga, dan saya banyak bercerita tentang itu, yaitu karena adanya hewan buas di wilayah tersebut teman-teman. Nah, contohnya begini, misalkan kita pergi ke suatu hutan, mungkin sudah jauh sekali kita berjalan, hutan yang sangat dalam lah gitu ya, dan kita menemukan tempat bagus, kita melihat banyak kaki kijang di sana, dan kaki kijangnya banyak di sana, dan hewan itu kan biasanya hewan buas seperti harimau ya, dia akan memangsa, itu makanan favorit dia itu kijang. Jadi pada saat kijang itu dikejar sama harimau, memang bekas kakinya kan masih tinggal di sana, dan kita anggap kijangnya masih sekitaran situ. Kita panggil, ternyata kijangnya sudah sangat jauh. Apabila kijang itu kaget teman-teman, atau merasa terganggu atau terancam, dia akan jauh pergi dan meninggalkan tempat itu mungkin lebih dari 1 minggu, baru dia kembali lagi. Setelah benar-benar kondisi itu aman, baru dia datang lagi. Nah, kalau kita datang ke sana memanggil pada saat itu, otomatis kijangnya nggak akan mau datang dan tidak akan datang. Atau mungkin juga pada saat dia mau datang, sementara hewan buasnya sudah menunggu di sana. Sementara hewan buas itu kita tidak melihat, maka kijang tidak akan pernah datang, tidak akan pernah kita temui pada saat memanggil teman-teman. Jadi itu faktor yang keempat ya teman-teman. Nah, yang kelima teman-teman, ini yang terakhir, mungkin ini sangat sering terjadi, sangat sering juga di antara pemburu saling mengalami hal seperti ini. Nah, saya juga pernah mengalami teman-teman. Itu karena mengapa kijangnya nggak mau datang? Karena kijangnya sudah masuk kuali teman-teman. Nah, paham kan teman-teman maksudnya? Mengapa saya bilang masuk kuali? Karena pada saat kita melihat bekas kijang, kita berharap, wah ini kijangnya baru, bekasnya baru, bekas makannya baru. Dan siangnya kita panggil, pagi-paginya kita panggil seperti teknik dan teori yang sudah kita pelajari. Panggil di pagi hari, di tempat posisi yang bagus, dan arah angin segala macamnya sudah tidak ada lagi yang kita langgar, suara pikatnya juga sudah bagus. Rupanya tadi malam ada pemburu yang masuk teman-teman. Nah, ini fatalnya teman-teman. Dan kijang itu dihabisi sama pemburu dan kijangnya sudah dibawa pulang. Kita mengira bekas yang baru itu memang ada kijangnya di sana. Rupanya kijangnya sudah masuk kuali teman-teman. Nah, mungkin 5 poin tersebut menyebabkan kijang memang tidak akan pernah datang pada saat dipanggil teman-teman. Jika ada penyebab-penyebab lain yang teman-teman ketahui, tolong tulis di kolom komentar biar kita saling mengetahui dan saling berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena harapan kita untuk memanggil kijang ini bukan hanya untuk diburu teman-teman, karena kita ingin melihat, ingin menyaksikan, terutama kalau bagi saya ingin menjadikan konten ya teman-teman. Terus terang aja, kalau kijangnya banyak kan enak kita videoinnya gitu, untuk konten dan untuk hiburan untuk teman-teman semua. Beri komentar ya, apa pengalaman teman-teman terkait hal itu. Mungkin ada banyak lagi mengapa penyebab kijang tidak akan pernah datang pada saat kita panggil, dan saya menguraikan 5 poin itu aja. Oke teman-teman, itulah, dan jangan dilanggar ya, dan jangan dilakukan, atau maksudnya jangan melakukan hal-hal jika poin-poin tadi terjadi pada saat teman-teman memanggil kijang. Oke, mungkin itu dulu. Ini saya lagi di atas rangon dan nggak mungkin memanggil kijang di sini karena saya lihat tadi bekasnya nggak ada, dan bentar lagi kita pulang. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tentunya tetap masuk hutan, berpetualangan, mencari hal-hal menarik seperti kijang, rusa, dan hewan apa saja yang bisa kita lihat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tentunya tetap bersama saya Deryanting. Salam Imba.